Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi penyumbang tertinggi penambahan kasus positif pada pekan kemarin. Daerah meminta segera mengevaluasi dan menegakkan kembali aturan protokol kesehatan, di antara aturan protokol kesehatan di transportasi publik. Warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito meminta pemerintah dan Satgas daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten segera melakukan strategi mitigasi untuk menekan laju kasus selama 2 minggu ke depan. Daerah diminta segera mengevaluasi dan menegakkan kembali aturan protokol kesehatan, di antaranya aturan protokol kesehatan di transportasi publik. Kenaikan kasus ini didominasi dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta kabupaten kota aglomerasi Jabodetabek. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya daerah yang saya sebutkan, untuk kembali meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dan terus mengupayakan vaksinasi khususnya untuk lansia dan masyarakat dengan komorbid. Sementara saat varian Omikron meningkat, alat transportasi umum masih beroperasi secara normal melayani penumpang 100%. Akibatnya, para pengguna alat transportasi umum merasa takut dan was-was. Mereka berharap pemerintah bisa lebih memperketat aturan transportasi publik. Sebenarnya mulai rasa takut ada lagi sih ya, soalnya kan di Basri sekarang tuh justru duduk itu mulai berdempetan kayak biasa, seperti normal, dan orang-orang juga mulai desak-desakan. Kalau dulu kan masih ada jaga jarak ya, dan untuk orang yang berdiri pun dia masih ada jaraknya. Semoga pemerintah berikan pembatasan juga untuk kendaraan umum. Jadi kita juga kadang di kendaraan umum itu desak-desakan juga. Udah mulai terurai sih perasaan takut itu, karena satu udah vaksin, kedua kalau di dalam transportasi umum semua orang juga udah menggunakan masker, dan sekarang juga masker kan macam-macam modelnya, dan rata-rata sih pada pakai masker tepat benar. Enggak. Kenapa tuh Kak? Ya karena sudah vaksin juga kan. Nah kita sekarang memang harus berdampingan sama dengan virus ini. Jadi kalau nggak seperti ini mau kapan lagi kan? Karena perekonomian kan semakin susah. Namun ada sebagian pengguna transportasi umum berharap transportasi umum tetap melayani penumpang 100% karena mereka sudah menerapkan protokol kesehatan ketat dan telah divaksin. Tim Liputan, JAK TV. Ya, untuk membahas terkait masalah kebijakan transportasi publik, saat ini saya sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Bambang Istianto selaku pengamat transportasi dan kebijakan publik. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Pak Bambang, ini di tengah maraknya atau naiknya melonjak COVID-19 varian Omikron pada saat ini, namun transportasi masih bekerja 100% untuk penumpang. Bagaimana dari kacamata Anda, Pak Bambang? Ya, kalau transportasi itu kan karakteristiknya kan pergerakan orang dan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan memang sudah dipastikan bahwa untuk transportasi itu sebagai salah satu dari kerumunan itu tidak bisa terhindarkan. Itu. Nah, kemudian ketika ada kebijakan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana mengendalikan COVID, terutama Omikron, secara tentu dipastikan Kementerian Perhubungan pun juga akan mengikuti dengan bagaimana memperketat seperti yang terdahulu itu COVID-19. Iya. Dengan prokes yang sebagaimana yang telah kita lakukan seperti sekarang ini. Ya, baik. Karena yang kita lihat, Pak Bambang, kondisinya sampai dengan saat ini, kita ini kan dihimbau untuk menjaga jarak begitu ya Pak. Tapi di dalam transportasi, kondisi seperti di dalam kereta ataupun di Transjakarta, ini kondisi berdesak-desakan masih kita lihat sampai dengan saat ini. Sementara varian ini semakin membahayakan di sekitar kita. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira kalau transportasi publik itu, kalau apalagi di kota besar seperti Jakarta, itu memang penanggulangannya harus seketat mungkin. Nah, bagaimana itu bisa seketat mungkin itu memang harus ada kesadaran pada masing-masing. Karena
kita ini kan pasti masyarakat pengguna yang dari berbagai asal tujuan dan kemana dan ketemunya di mana itu tentunya juga yang paling menuntut ada di mana tentunya juga para satgas untuk selama ini memang juga harus selalu waspada karena Omikron ini kan ya jenis baru yang menurut para ahli kesehatan itu memang Baik. belum mematikan sebagaimana yang COVID-19. Baik. Menurut Pak Bambang, apakah kebijakan terkait pembatasan penumpang di dalam transportasi saat ini harus diberlakukan kembali, Pak Bambang? Ya kalau memang harus demikian kan memang dari sejak dulu transportasi itu yang paling bagaimana memperketat protokol kesehatannya sangat ketat sekali. Baik di kereta api, di pesawat udara dan di angkutan umum seperti angkutan darat. Ini memang harus ada kalau memang seperti ini secara mendadak seperti ada semacam gelombang ketiga yang dikatakan oleh para ahli kesehatan ini memang harus dilakukan secara bersama-sama. Tetapi transportasi kan tetap bahwa kebijakan untuk prokes selalu akan diikuti karena memang yang paling rentan dengan kerumunan itu kan di transportasi. Baik. Nah, paling tidak itu kesadaran masyarakat itu menggunakan masker itu jauh lebih bagus. Itu artinya kesadaran itu dan kemudian persoalan nanti akan pertemuan yang bersenggolan dan sebagainya itu memang ya itu yang harus selalu kita pakai semua pihak. Kemudian baik. Transportasi itu kemudian orang naik takut karena itu tidak bisa terhindarkan karena transportasi itu kan wahana untuk pergerakan orang dan barang. Baik, ketika kita berbicara mengenai masalah pergerakan orang, Pak Bambang, khusus untuk DKI Jakarta, apakah pemberlakuan ganjil genap ini sebaiknya diterapkan kembali, Pak Bambang, agar mungkin bagi para penumpang transportasi untuk bisa menggunakan kendaraan pribadinya? Ya kalau memang itu ganjil genap itu efektif, ya bisa saja. Tapi kalau memang tidak efektif, ya apa? Jadi saya kira perlu dipelajari dengan baik. Yang efektivitas daripada prokes untuk transportasi saat ini strateginya bagaimana tentunya harus kita siapkan dengan baik. Dan para terutama kalau di DKI kan dinas perhubungan. Kemudian dibantu oleh aparat kepolisian yang ada di dalam gitu ya. Tetapi di dalam sarana transportasinya itu kan untuk dinas perhubungan. Bagaimana menjaga jarak itu di stasiun, di terminal. Baik. Pak Bambang, alih-alih kita mengatur jumlah penumpang transportasi agar pergerakan terbatasi, tapi ini ada informasi terbaru nih Pak Bambang. Kalau mulai 4 Februari besok, justru malah penerbangan internasional di Bali dibuka, Pak Bambang. Apa pendapat Anda? Ya, kan begini. Jadi kalau pergerakan apalagi yang bersifat internasional, yang diduga bahwa dari Omikron itu datangnya dari luar, pembatasan dari luar seperti kemarin juga yang mulai diterapkan itu, tentunya juga itu konsistensi kebijakan itu harus berbanding. Baik, Pak Bambang, terakhir, harapan Anda untuk pemerintah terkait dengan naiknya jumlah Omikron ini untuk masalah transportasi publik, Pak Bambang, silahkan. Ya, jadi saya kira demikian masyarakat tentunya kalau mau pergerakan terhadap kegiatan sehari-hari itu ya satu pertama ya tetap harus menjaga prokes terutama masker itu. Kemudian berkerumunnya itu ya masing-masing lah bisa menjaga diri masing-masing ketika di kereta, di terminal, kemudian di bandar udara dan sebagainya. Saya kira masyarakat itu sudah cukup waspada dan sudah memiliki kemampuan yang bagus untuk menjaga diri masing-masing. Nah, problemnya itu secara ahli bilang ya itu tidak hanya sekedar ini, tapi sudah melewati udara. Ini juga variabel-variabel mengenai penularan jenis Omikron ini kan sudah harus diberitahukan kepada masyarakat. Itu penting itu. Jangan sampai nanti kalau pasti mati lagi kan kalau pasien mati kan kan juga mati kan. Itu yang adil itu yang sering bagi kami itu transportasi ya terus jalan tetapi tetap proses itu tetap harus. Baik.
Baik, harapannya adalah meskipun peningkatan Omikron ini di DKI Jakarta dan di sejumlah daerah lainnya makin meningkat, untuk transportasi umum meskipun belum ada kebijakan terbaru, kita harapkan untuk masing-masing pribadi ini bisa mengontrol ataupun menjaga jarak dan juga mematuhi protokol kesehatan agar tidak terkena dari Omikron ini, begitu Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang Istianto, pengamat transportasi dan kebijakan publik sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Ya,